wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang, dan selamat bergabung di program TikTok Tani Inspiratif Kekinian Talk Show spesial memperingati Hari Pangan Sedunia. Pangan Sedunia, tumbuh, pelihara, lestarikan bersama aksi kita, masa depan kita dengan tema pertanian kita andalan ekonomi bangsa. Boleh dong tepuk tangannya. Seperti biasa, saya akan memperkenalkan narasumber-narasumber hebat kita. Ada Mas Dedi Mulyadi. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas, Ya, dan baik. ada Mas Agus Ali Nurdin, petani milenial terbaik kita. Halo Iya, Mas. halo. Halo. Iya, halo. Apa kabar Mas, sehat? Halo. Halo Mbak Vika, ya. Sehat ya Mas? Alhamdulillah, Gengki sehat. Alhamdulillah. Dan narasumber kita yang paling cantik di tengah-tengah narasumber kita ini ada Mbak Intan, Mbak Tradizia Intan Triani atau Mbak Ici ya. Oke, halo Ya. Mbak Ici, apa kabar? Halo Mbak Vika, Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke, dan acara TikTok kita yang spesial hari ini merupakan persembahan dari Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian kerjasama dengan Food and Agriculture Organization atau FAO of United Nations. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi. Nah, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, rasanya nggak lengkap kalau kita tidak mendengarkan sambutan dari Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Bapak Kuntoro Boga Andri yang akan menjelaskan tema TikTok kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Kuntoro Boga Andri, kami persilahkan. Selamat pagi semuanya Mbak Vika, kemudian para narasumber yang luar biasa, petani milenial kita. Pada tahun ini kita memperingati juga Hari Pangan Sedunia 2020 dan memang di kondisi yang kita hadapi pandemi pada tahun ini kita memperingatinya dengan suasana yang berbeda. Biasanya kita menyelenggarakan pameran, kemudian ada beberapa aktivitas-aktivitas yang melibatkan masyarakat secara masif di daerah. Tetapi tahun ini kita mencoba untuk mengemasnya dalam bentuk diskusi, kemudian juga beberapa tayangan-tayangan, kemudian publikasi yang kita munculkan di media. Tetapi semangat dari Hari Pangan Sedunia ini tidak kita lupakan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar dari umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semua perlu menjaga pangan. Kita semua perlu terlibat di dalam kegiatan untuk memproduksi, untuk mendistribusikan maupun penyediaan pangan di masyarakat. Sehingga salah satu tagline yang dimunculkan oleh FAO adalah pahlawan pangan. Pahlawan pangan itu kita semua, petani, distributor, pedagang, industriawan yang bekerja di sektor pertanian, teman-teman yang ada di sini semuanya adalah pahlawan pangan kita semua. Tanpa pangan manusia tidak akan bisa hidup, sehingga peringatan Hari Pangan Sedunia ini menjadi strategis untuk kita semua memahami bahwa pangan adalah masalah kita semua, persoalan kita semua dan perlu kita pikirkan secara bersama-sama. Dan regenerasi dari petani menjadi salah satu kunci untuk tetap menjaga ketahanan pangan kita ke depan. Kira-kira tema diskusi hari ini petani milenial keren, itu menjadi salah satu topik yang perlu kita sampaikan secara terus-menerus agar petani-petani muda kita, generasi muda kita tetap optimis, tetap mau bertani dengan lebih aktif lagi, dengan cara yang lebih modern lagi dan lebih maju lagi. Itu pesan dari saya. Selamat berdiskusi, saya akan mengikuti, dan teman-teman yang ada di daerah, ada di live streaming, mengikuti secara streaming bisa mendapatkan inspirasi dari diskusi kita pada pagi ini. Kira-kira seperti itu Mbak Vika. Terima kasih banyak Bapak Kuntoro Boga Andri atas sambutan yang luar biasa. Tepuk tangannya dong boleh. Nah itu dia tadi bahwa petani adalah kunci utama dalam menjaga ketahanan pangan kita. Nah sekarang saya mau tanya-tanya sama Mas Dedi Mulyadi, salah satu petani dan juga pembisnis beras organik, betul ya Mas? Iya, betul.
Oke, nah Mas, bagaimana sih Mas cara budidaya beras organik dengan beras yang biasa? Apa sih kesulitannya? Kalau kesulitan, pertama teknis budidaya ya. Karena teknis budidaya untuk beras organik itu sangat berbeda dengan beras konvensional. Salah satunya untuk di beras organik itu menggunakan pupuk organik dan pestisida nabati. Semua bahan-bahan yang digunakan di sana itu menggunakan bahan-bahan alami semua. Jadi tanpa sama sekali menggunakan pestisida kimia, pupuk kimia dan bahan-bahan lain yang tidak diperkenankan. Nah, jadi itu yang membedakan. Nah, yang jadi masalah utama di lapangan adalah kebiasaan. Karena kebiasaan petani di lapangan itu sudah terbiasa menggunakan pupuk dan pestisida. Sekarang untuk budidaya organik itu dirubah. Harus terampil membuat sendiri, harus terampil dalam mengaplikasikan. Jadi intinya kita harus percaya dengan apa yang kita buat. Biasanya kita beli langsung ke kios atau ke toko-toko pertanian. Untuk di organik kita diarahkan untuk membuat sendiri. Dan itu tantangannya di sana, seperti itu. Nah, tapi ngomong-ngomong, awal mulanya terjun menjadi seorang petani itu seperti apa? Ya, awal mula terjun ke petani. Kebetulan saya dilahirkan di sebuah desa. Di Desa Peringkasap, di Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kebetulan hampir mayoritas keluarga saya, tetangga saya itu semua petani. Berangkat dari sana, saya setelah lulus kuliah di IPB, kembali ke desa, saya berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidup seorang petani. Dan di sana awal mula pemikiran saya adalah bagaimana cara meningkatkan keluarga saya dalam segi perekonomian dan lain-lain. Karena pada dasarnya, pada umumnya petani itu cuman panen, tanam, pelihara, panen lagi, gitu aja terus tanpa ada inovasi. Nah, kebetulan karena di daerah saya itu ada 627 hektar luas areal sawah, itu kan mayoritas kalau panen raya harga cenderung lebih turun. Kalau panen raya itu tidak dikehendaki oleh petani sebenarnya. Petani kan inginnya harganya tinggi. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan menerapkan pola pertanian organik. Karena dengan pola pertanian organik, jaminan pasar, jaminan kualitas, jaminan harga itu bisa kita dapatkan. Seperti itu. Jadi secara tidak langsung dengan cara seperti ini, saya bisa berkontribusi kepada petani di desa saya atau petani pada umumnya untuk bagaimana meningkatkan taraf hidup seorang petani. Seperti itu. Nah, beras organik punya Mas Dedi sendiri itu didistribusikan kemana aja sih Mas? Kalau saat ini sih masih di seputaran Jawa Barat dan Jakarta, di kota-kota besar. Karena untuk segmen beras organik itu lebih ke menengah atas. Jadi yang kita distribusikan ke kota-kota besar. Salah satunya Bandung dan Jakarta. Itu. Nah, omset yang bisa Mas Dedi dapatkan dalam hitungan bulan atau tahun berapa? Kalau hitungan bulan, kalau dari segi omset di kisaran 50 sampai 100. Itu fluktuasi ya. 50-100 ribu. Berapa tuh? Ya, di kisaran 50 sampai 100 juta. Itu fluktuasi. Wow. Karena memang luar biasa ya. Itu tidak bisa stabil, apalagi di tengah pandemi yang saat ini kita rasakan. Jadi yang masih bisa stabil itu di pasar yang online marketing itu stabil. Tapi untuk di pasar offline itu memang agak terkendala karena distribusi yang biasanya para customer itu ngambil ke Subang, ke Peringkasap, itu mereka jadi agak terhambat. Seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan fluktuasi omset yang saya rasakan di sana. Oke, nah selama pandemi ini berapa persen yang turun? Selama pandemi ada sekitar 30 sampai 40% itu yang turun. Itu yang berasal dari pasar-pasar offline seperti itu. Memang ada agak penurunannya agak lumayan tinggi ya di tengah pandemi ini. Mungkin karena daya beli masyarakat juga cenderung lebih menurun seperti itu. Oke, tapi perjalanan Mas Dedi Mulyadi menjadi seorang yang cukup terbilang sukses lah ya. Ini merintis udah berapa lama sih Mas? Berapa
tahun gitu perjalanan hingga sampai saat ini bisa sukses Ya. gitu? Saya lulus kuliah itu di 2012. Oke, Lulus 2012. kuliah di 2012, kebetulan dulu itu langsung terjun ke pertanian. Jadi ijazah saya masih tersimpan rapi. Saya terjun langsung ke dunia pertanian karena motivasi terbesar saya adalah bagaimana cara saya membantu keluarga, membantu petani di sekitar dan membantu petani pada umumnya. Seperti itu. Jadi dari 2012. Luar biasa banget ya Mas. Ya. Oke, tepuk tangan lagi dong sekali lagi buat Mas Deddy Mulyadi atas kisah-kisah inspiratifnya dan tantangan strategis dalam membangun bisnis ala Mas Deddy Mulyadi dong. Kalau tantangan bisnis untuk di organik itu kan kita masih memang ada terkendala di perluasan areal ya. Perluasan areal itu karena ada masa konversi minimal 2 tahun. Oke. Jadi peningkatan permintaan itu kadang-kadang tidak diimbangi dengan kemampuan produksi. Dan itu harus dipecahkan mulai dari sekarang. Sekarang itu untuk di Subang kebetulan kita sedang merangkul petani-petani yang berada di luar kecamatan agar bergabung menjadi menjadi satu komunitas. Jadi ketika kita punya pasar yang berpotensi, kita bisa mengambil dari petani-petani yang kita bina meskipun itu berada di luar kecamatan. Jadi konsepnya mungkin sekarang sedang dikembangkan. Jadi tidak hanya di lingkup desa tapi lebih ke lingkup kecamatan dan kabupaten. Seperti itu. Oke, Mas, untuk memulai bisnis itu kan pasti ada kesulitan dan tantangan dan bahkan untuk anak-anak muda terasa males atau udah pesimis duluan nih untuk memulai bisnis. Nah, dari Mas Deddy sendiri agar teman-teman kita nih yang lagi nonton untuk bisa mau gitu untuk menjadi bisnis beras organik ataupun menjadi petani itu gimana Mas? Yang harus kita pelajari itu yang pertama itu inovasi. Itu kata kuncinya, inovasi. Bagaimana cara kita mengambil inovasi yang berada di sekitar kita. Karena kan sekarang lembaga penelitian juga banyak. Nah, salah satu contoh yang saya terapkan dulu itu inovasi yang saya terapkan adalah dengan menggunakan pupuk hayati untuk memproduksi beras organik tadi. Memang pada perjalanannya itu tidak mudah memang. Banyak kendala yang saya hadapi. Gagal panen pernah. Kemudian ditipu orang juga pernah. Ditipu orang juga pernah. Terus kemudian kita gagal mencapai kualitas yang kita inginkan itu juga pernah. Jadi pembelajaran itu memang tidak hanya satu kali, tidak hanya di awal, tapi sampai saat ini pun itu harus belajar. Yes. Terus yang kedua, jangan sendiri. Jangan sendiri. Manusiawi ya, ketika kita merasa down, ketika ada permasalahan apapun itu, kita merasa kecewa, ngedrop, merasa capek. Itu sangat sering, bukan hanya 1-2 kali, itu sering. Ketika kita di lapangan menghadapi kendala, gagal panen misalkan, modalnya dari mana harus ngembaliin? Nah, Biaya produksi nggak kebalik, permintaan pasar udah nunggu. Nah itu kan jadi stres juga. Nah kenapa kita tidak boleh sendiri? Kita harus organisasi, kita harus berkumpul dan berkelompok. Minimal kita membangun komunitas. Dan kebetulan di tempat saya itu untuk support sistemnya itu kita membangun salah satu kelompok tani, Paguyuban Bumi Mandiri. Jadi di komunitas tersebut, di kelompok tani tersebut, kita sharing permasalahan apa yang dihadapi, potensi apa yang harus kita capai. Terus kemudian di kita juga sekarang sedang membangun itu P4S, jadi pusat pelatihan untuk petani di pedesaan. Jadi petani-petani, baik itu petani milenial ataupun petani yang sudah senior, itu bisa saling sharing, bisa saling belajar, saling bersama-sama memecahkan permasalahan yang ada di lapangan. saling bantu-membantu ya. Saling bantu-membantu. Itu enaknya sih, enaknya itu dinamikanya seperti itu. Kalau kita ambil pusing ya memang pusing gitu kalau untuk memulai sebuah usaha. Tapi kita harus tentukan dulu nih goal settingnya kita mau kemana. Akhirnya itu kita mau kemana. Itu yang jadi motivasi terbesar.
gitu. Berarti bahwa kalau misalnya mengalami kegagalan itu adalah resiko dan memang wajar dan memang harus dihadapi, betul ya Mas Dedi ya? Iya, harus dihadapi. Kalau misalkan kita dapat sebuah kegagalan, kita menghadapi sebuah kegagalan nih, kita nggak bangkit lagi, ya udah gagal seterusnya. Tapi kalau misalkan kita gagal, kita diskusi, kita cari solusi apa yang menyebabkan kita gagal. Evaluasi dulu apa yang harus kita perbaiki. Salah satu contoh yang saya terapkan dulu itu ketika saya menghadapi gagal panen adalah dulu saya tidak mempunyai dan tidak memahami tentang agen hayati. Cara mengendalikan penggerek batang bagaimana? Cara mengendalikan warang bagaimana? Dulu saya hanya menggunakan pestisida nabati yang efektivitasnya mungkin saya juga tidak tahu pada saat itu. Karena itu hanya uji coba dan coba-coba mungkin pada saat itu. Nah, berawal dari sana karena kegagalan panen kita nyari solusi. Bagaimana solusinya supaya hal ini tidak kembali terulang di masa depan. Salah satunya adalah dengan saya mempelajari agen hayati. Kebetulan di dekat rumah saya itu ada BB POPT Jatisari. Jadi saya belajar di sana bagaimana cara mengembangkan agen hayati. Terus kemudian saya juga berkonsultasi dengan Dinas Pertanian, terus kemudian dengan baik itu di kabupaten maupun provinsi. Jadi kita saling membangun istilahnya apa ya, kayak semacam support system seperti itu. Jadi ketika kita menghadapi masalah di lapangan kita nggak drop, tapi kita harus cari cara kita untuk bangkit lagi. Seperti itu. Keren banget, tepuk tangan dong buat Mas Dedi Mulyadi. Nah kuncinya itu adalah belajar, dan mau belajar. Kalau kita nggak belajar dan nggak menerima kesalahan, belajar dari kesalahan, maka kita nggak akan menemukan hasilnya yang terbaik. Betul ya semuanya Sobat Tani yang ada di House of Tani? Nah, buat Sobat Tani yang sedang menyaksikan di live streaming Instagram maupun Facebook, bisa langsung komen pertanyaan kalian untuk ketiga narasumber hebat kita ini di Instagram akun Kementerian Pertanian dan Facebook Kementan RI dan Instagram TV Tani Indonesia. Nah, sekarang kita mau next ke narasumber kita yang kedua, ada Mas Agus Ali Nurdin, yang dimana kalau kita searching di embah Google nama Mas Agus Ali Nurdin langsung keluar petani milenial. Udah viral banget nih si Akang. Gimana Kang, sehat Kang? Alhamdulillah, sehat teh. Aduh. Mbak Vika ya, Mbak Vika, udah bisa ngomong F ya Pak ya, Mas ya? Enggak, Pes Pak Fitnah. Pak Fitnah. Vika, Mbak Vika. Orang Sunda pisan, Iya, di Jawa Barat. Mas Agus atau Kang Agus ya enak ya? Kang Agus aja. Kang Agus ya. Kang Agus ini petani milenial yang sukses. Cenah kalau di artikel-artikel awal mulanya atuh Kang gimana bisa jadi sukses kayak gini? Jadi ceritanya. Cerita. Baik. Terima kasih, saya menyapa dulu ya buat hadirin semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di seluruh penjuru Indonesia, dan karena ini Hari Pangan Sedunia jadi seluruh dunia. Jadi saya memperkenalkan dulu, nama saya Agus Ali Nurdin, kalau dipanggil di dunia maya ini Kang Gusli, sebenarnya singkatan ya, jadi Agus Ali. Ini pertanyaannya sebenarnya berat untuk dijawab, tapi karena ini pertanyaan harus dijawab kepada hadirin semua. Terkait perjalanan ya, Mbak Vika. Jadi ya kalau singkatnya perjalanan, saya pernah SD, SMP, kemudian lanjut sekolah pertanian pembangunan, SPP SPMA di Majalengka. Kemudian saya lanjut kuliah di IPB, dari IPB lulus 2005, saya karena belum percaya, belum yakin bahwa pertanian itu menjanjikan sehingga saya harus belajar lagi di perusahaan, waktu itu di perusahaan organik, saya di Bandung. Kemudian dari situ 1 tahun saya cari lagi informasi terkait pemasaran Mbak Vika, karena kita menanam harus dijual berarti. Kemudian saya cari informasi perusahaan di Jakarta 2006, kemudian 2007 saya turun lagi untuk mencari bagaimana pemberdayaan di masyarakat. Waktu itu saya masuk di Dompet Duafa Republika sebagai volunteer di Jogja. Kemudian 2007
Waktu itu saya totalitas menyiapkan kelompok tani dan alhamdulillah mendapat kesempatan untuk magang pertanian di Jepang, program Badan SDM Kementerian Pertanian 2008 sampai 2009. Hebat Bapak banget. Ibu semua. Pulang dari Jepang, di Jepang kita di petani jeruk waktu itu sama padi ya. Ini pasti ada pertanyaan, kenapa sekarang sayuran kan gitu? Iya. Enggak lanjutin padi ya. Dilanjut Kenapa nih. 2009 pulang dari Jepang. Waktu itu ya sedikit bawa bekal ya. Saya asal dari Majalengka, Mbak Vika. Kemudian saya waktu itu 2009 hijrah di wilayah Bogor. Saya sewa lahan 2 hektar kemudian mengusahatanikan sayuran organik. Ya dari situ karena waktu itu masih bebek saja belum punya ya. BlackBerry saja belum punya. Sehingga motivasi mungkin masih belum terbangun seperti sekarang ini. Tapi saya totalitas dengan berdua dengan teman saya, alumni magang Jepang juga, mengembangkan usaha tani, sayuran organik, 2 hektar, kita jual di supplier terdekat di wilayah Bogor ya, itu masih wilayah komunitas organik. Kemudian 2011 kita sudah mulai menjual beberapa produknya di beberapa restoran ya. Kalau saya sebutkan ini di Jakarta ini ada restoran Yoshinoya ya. Itu ada DC-nya di belakang Wisma Bakri seberangnya KPK itu ada lokasi distribution centernya. Kita ngirim di situ. Kemudian 2015 kita ngirim di Ion BSD ya. Dan Bapak Ibu perlu diketahui jadi kita MOU-nya waktu itu kontraknya dari kelompok tani ya. Jadi dari bukan perusahaan gitu. Artinya kita membuktikan bahwa binaan Kementerian Pertanian walaupun kelompok tani kita bisa menjual produk ketika kita lakukan secara profesional Mbak Vika. Produknya, kualitasnya kita baguskan, kontinuitasnya kita jaga, komitmen kita jaga gitu kan. Cukup dengan SK dari dinas saja sudah mitra kita percaya sebenarnya. Ya, itu salah satunya. 2018 Mbak Vika kita tidak lagi menjual produk di restoran dan swalayan. Dan tidak jual di hotel, tapi kita jual produk di kebun. Jadi kita jual kalau pakcoy kemarin karena pandemi yang biasa tanaman hias di greenhouse itu adalah menanam tanaman hias sehingga diganti ku pakcoy sehingga harga pakcoy jadi 500 perak kan gitu. Nah tapi kita jual pakcoy seharga 50.000 di kebun ya. Kenapa kita jual harga 50.000? Karena di situ ada inovasi tadi disampaikan. Kita ada inovasi bagaimana menjual produk bukan hanya kemasan tapi mengemas hasil produk itu prosesnya seperti gimana. Makanya kita fokus bagaimana mengusahatanikan secara organik. Ya. Jadi kalau organik itu sebenarnya proses Mbak Vika. Jadi bukan berarti kita cek di situ di produknya itu apakah ngandung residu atau tidak, bukan. Tapi organik itu adalah proses. Jadi baik dari orangnya harus terbuka, kemudian jujur, lain sebagainya. Kemudian prosesnya pun itu semuanya diatur. Kalau kita buka di SNI 6729 2016 ya, itu kitab kita tuh. Kalau di organik ya, semua harus lihat ke situ semuanya. Di SNI 6729 2016. Di situ banyak dibunyikan mengatur bagaimana air diatur ya. Kalau sebelum masuk misalkan ke area lahan kita ini 0,1% itu harus ada kolam filterisasi. Bagaimana cara kolam filterisasi itu harus dikupas lagi 1 semester Mbak Vika. Kemudian misalkan menjaga kesuburan tanah dan lain sebagainya dan itu banyak sekali. Nah perjalanan di situ 2018 2019 kita 2016 karena tadi harus berjamaah dan ini masih rekanan kita juga ya. Harus berjalan 2016 kita mendeklarasikan namanya Komunitas Petani Muda Indonesia. 2016 di IPB 30 semua provinsi mewakili kita deklarasi di depan GWW ya. Itu kita punya namanya Komunitas Petani Muda Indonesia. Dan ini salah satunya ini ada Jawara Banten, saya bawa ya harus mengawal. Ini jubirnya KPMI, Kang Suherman, ini adalah ayam petelur. Usahanya alam petelur. Ya, kemudian yang di situ ini Kang Ijay ya, ini yang punya DKI. Ini gangsternya DKI sebenarnya ini. Jadi kalau dilihat nih dari sini orang Ciganjur ini dekat kalau mau berkunjung ya menikmati suasana pertanian
bibit alpukat gitu. Kemudian ini punya media juga namanya Insinyur Tani. Insinyur Tani. Ya bisa dibuka nanti di YouTube dan lain sebagainya. Siap. Ini teman kita. Artinya kita perjalanan daripada kenapa kita minat bertani ini disebabkan karena tidak hanya oleh diri sendiri ya. Ada orang-orang di belakang kita. Kita tidak melupakan Purwadaksi ya. Bahwa kita disekolahkan oleh orang tua kita, dididik oleh guru di pertanian, oleh guru kita, kemudian kita lanjut di IPB, ini satu alma mater. Waktu ke Pelebangtan tidak diterima karena rankingnya lebih dari 5, jadi 1.5, jadi saya di IPB lanjut. Kemudian kita dididik juga, salah satunya adalah oleh Kementerian Pertanian, untuk bagaimana belajar etos kerja, bagaimana belajar bagaimana diri kita ini bisa disiplin, totalitas di sektor pertanian. Sampai saya ganti KTP di tahun 2007 itu KTP saya petani. Waduh. Kalau Mbak Vika mau mengumpulkan petani Merinding muda loh saya. ya, yang pekerjaannya petani itu ada di KPMI. Kita ada sekitar 365 yang sudah kalau mau bergabung di komunitas kita, maka KTP-nya harus diganti. Pekerjaan petani. Nah, ini di sini semuanya di KTP-nya petani. Luar Iya. biasa. Nah, Ini itu adalah komunitas Mbak Vika. sosok yang benar-benar menginspirasi. Jadi kita nggak salah ya ngundang Mas Kang Agus Ali Nurdin ini di sini. Aduh, luar biasa. Alhamdulillah. Satu pertanyaan menjawab 10 nih kayaknya. Greget. Pengennya satu hari ini. Satu Ini hari hari. pangan sedunia Mbak Vika. Nah, spesial memang. Iya, bisa sama. Nah, Mas Kang Agus kan udah berapa lama di Jepang, Kang? Ichi nen kang dake desu ne. 1 tahun saja. Oke deh, kalau gitu aku mau tantang nyapa Sobat Tani pakai bahasa Jepang. Hai minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Watashi wa desu ne, Nihon e 1年間だけ研修しました。Saya 1 tahun di Jepang. いろいろなことをたくさん勉強して、日本語とか日本人の文化とか日本の生活など、お父さんお母さんからたくさん勉強した。Saya di Jepang, di situ banyak belajar ya. Oke. Baik itu etos kerja, disiplin, semuanya dari petani-petani Jepang. Hontoni arigatou gozaimasu. Jadi semuanya ucapkan terima kasih, dan untuk semua yang di Indonesia, para milenial ya. Ini kenapa peran milenial pada tengkurap kan gitu. Ayo lo gimana Sebenarnya tuh? kalau kita tengkurap? berkebun keren loh. Nah. Greget saya itu. Arigatou Itu seperti itu. gozaimasu, Hai, Kang doita Agus. shimasu. Hai. Yoi, keren banget ya, tepuk tangan dong. Sekali lagi Mas Kang Agus. Kang, ngomong-ngomong menjadi seorang petani, berapa sih Kang omsetnya, Kang? Aduh. Iya, bicara omset nih. Oke, Bapak Ibu semuanya, Mbak Vika ya. Jadi ini perjalanan omset berarti ya. Saya 2009 omset hanya 5 juta, 2010 masuk 10 juta, 2012 sampai 2017 itu masuk di angka 500 juta. Aduh, luar biasa Kang, Masya Allah. Nah, nanti tepuk tangan lagi nanti ya. Karena 2017 Disimpan tadi, tepuk tangannya. 2017 itu masuk di angka 500 juta omset saya. Saya Oke. menjual di Yoshinoya, di restoran di Susite Bandung, kemudian di Aeon ya. Akan tetapi 2018 tadi kita kembalikan Bapak Ibu, jadi omsetnya kita menurun. Karena dulu kita omset di Okiagaru itu bersama-sama. Kemudian 2018 saya organik yang kita kelola ini ada 14 hektar Mbak Vika. Jadi saya sendiri mengelola 2 hektar. Jadi teman di tim ini, 1 orang ini harus ngelola 2 hektar. Baru itu ekonomi of scale untuk bisa menggaji diri sendiri ya. Saya sampaikan tadi kalau 2 hektar kalau untuk di organik dan di situ gitu kan. Nah, kemudian kalau omset di setelah 2017 kita menurun, tapi kita di kebun 2 hektar itu paling kita sebulan hanya dapat omsetnya 50 juta. Tapi kita ada pabrik yang namanya pabrik pangsit vegetables. Oke. Jadi ada pabrik pangsit sayuran organik. Nah, kita jual juga tuh, baik itu online maupun kita jual di kalau Puncak Bogor itu kalau nanti bertemu di Bumi Aki, Brasko, Toserba, Ramayana ya, nanti akan ketemu namanya pangsit vegetable. Itu sebenarnya Mbak Vika itu bukan produk yang jelek ya. Iya. Karena jelek itu kan relatif ya. Cantik itu kan kayak Mbak Vika relatif tuh. Jadi Gitu. enak. Jadi kualitas yang baik itu bukan harus mulus dan lain sebagainya, enggak. Kualitas yang baik adalah kualitas yang diminta oleh konsumen. Betul. Gitu kan. Kalau konsumennya mintanya yang pendek kan. Contohnya saya menjual produk di resto dan swalayan berbeda.
Di swalayan itu produknya misalnya lobak itu harus sekilo 6 biji itu sekilo. Tapi beberapa restoran mintanya sekilo 1 karena langsung dipotong itu. Artinya apa? Kualitas yang baik itu tidak mesti harus besar, harus panjang, harus lurus. Tapi kan tergantung dari konsumen itu sendiri. Nah, kalau di pangsit kita seminggu pangsit vegetable itu sebelum Covid ya, sebelum Covid itu PO itu hampir 2000 pieces Mbak Vika. Kalau 2000 pieces itu satu piecesnya 10.000 itu 20 juta per minggu. Jadi kalau sebulan itu 80 juta. Sebelum Covid ya, setelah Covid itu mengalami penurunan, kita hanya sekitar 7 sampai 10 juta per minggu untuk omsetnya. Jadi gambarannya seperti Mbak Vika. Tapi di luar itu, seperti sekarang ini dipanggil ya, sharing-sharing ya. Aduh, Itu iya. pemasukan juga bukan? Pemasukan sebagai motivator petani milenial. Iya. Dan ini emang walaupun jarang-jarang, karena kita punya P4S, kita menjadi tempat uji kompetensi, dan saya pun salah satu asesor juga di lembaga sertifikasi profesi. Jadi pemasukannya banyak sebenarnya jadi petani Mbak. Wah, luar biasa. Iya, di luar usaha tani yang diusahakan, di on farm, di off farmnya tadi pengolahan, termasuk supporting system, kita punya P4S, mendiklat, melatih, kemudian ada paket dan lain sebagainya, kita pun di situ ada pemasukan. Berarti Itu menjadi gambaran. petani itu ya kaya raya, bener Kaya gak sih? raya, Kaya harusnya. raya harusnya. Iya, makanya totalitas ya. Terus kenapa ya kan kalau anak-anak muda sekarang justru masih kurang care ya sama yang namanya sektor pertanian? Dan ada nggak sih Kang masukan ataupun ajakan buat teman-teman petani kita nih yang masih muda-muda atau yang baru kepengen belajar menjadi petani? Boleh dong di-sharing. Baik, terima kasih. Ini yang selalu ingin disampaikan di setiap forum sebenarnya Mbak Vika. Kepada teman-teman milenial ya terutama. Baik itu dia yang bersekolah di sekolah pertanian, yang kuliah di pertanian, ataupun yang emang dia baru saja tidak mengenal apapun kan gitu. Untuk anak muda. Jadi ini berbicara masalah makanan. Tadi disampaikan oleh Bapak kita, Humas ya. Ini urusannya negara ya, urusan kalau petani, teman-teman kita generasi muda misalnya, kita ada anggota 1000 orang nih komunitas. Kemudian disebar lagi ke tempat yang lain. Tolong jangan jual produk. Makan sama keluarga sendiri. Bisa bangkrut negara. Ya enggak? Artinya generasi muda ini harusnya melihat posisinya ke sana. Dan saya perlu diingatkan ya Mbak Vika ya, ini untuk semua stakeholder saya minta ya, tidak hanya ke pemerintah, kementerian, ke seluruh stakeholder, baik itu swasta ya maupun pemerintah. Jadi kita yang disebut keren itu jangan dilihat hanya dari kapital saja. Kita tepuk tangannya jangan hanya misalnya uangnya besar misalnya, jangan. Ataupun ganteng seperti saya, cantik seperti Mbak Vika misalkan. Tapi tolong lihat sesuai dengan pekerjaannya. Nih pekerjaan petani itu menanam sampai panen. Dan harus kotor. Harus hujan-hujanan, harus panas-panasan. Itu yang ingin saya sampaikan. Keren. Ya. Artinya gini, kenapa saya bilang seperti ini? Kenapa buat komunitas pecinta lahan Garung atau Joero Point 4? Biar mereka cinta itu ke lahan, ke negara kita ini. Kalau misalkan kita biarkan generasi muda kita hanya rebahan, hanya berpikir hanya main drone saja gitu kan, ya bagaimana kita nanti, siapa yang akan melanjutkan generasi muda kita untuk berkebun? Nah itu gambarannya kepada generasi muda kita ya. Artinya gini Mbak Vika, di situ ada contoh motor nih, motor Tarabasnya atau trail. Itu kalau keren kayak gimana? Menurut Mbak Vika, kerennya harus kotor kan? Harus kotor. Kotor, Harus beda dengan jatuh. moge. Kalau moge kotor kan jadi nggak keren. Betul. Ataupun Vespa nih, kerennya kayak gimana tahu kan? Nah artinya petani ketika dia lusuh, ketika dia kotor-kotoran, itu harusnya dikatakan keren. Nah ini gimana caranya nih? Oleh semua stakeholder mengatakan bahwa di kebun itu keren. Kenapa yang bisa mati misalkan petani di sini? Karena istilah semua stakeholder mengatakan keren itu dengan hanya kapital saja. Keren itu hanya dengan pakaian saja gitu kan. Harusnya tahu kalau kerennya jualan toko agro input seperti apa. Kerennya itu kalau menanam bertani dari tanam sampai panen seperti apa. Kalau mengolah seperti apa. Kalau supporting system seperti apa kerennya. Ini harusnya menjadi ide semua para pemikir-pemikir di bangsa ini gitu ya. Setuju. Greget sebenarnya. Greget banget, keren Gitu banget ya. Kang Agus ini.
Luar Biar biasa. anak muda bisa sama-sama Hatur berjuang. nuhun Kang atas semangat dan motivasinya. Sekarang kita beralih ke anaknya Kang Sule yang cantik ini. Mirip ya, mirip gak sih? Cantik ya? Jauh. Gimana kabar Kang Sule nih? Iya mirip ya anaknya? Bentar lagi nikah. Aduh, Iya. tawan aja nih. Aduh, Mbak Ici, apa kabar Mbak Ici? Mbak Vika, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Aku sama Mbak Ici ini seumuran banget. Dan Mbak Ici ini baru lulus juga Tahun kemarin, tahun kemarin. 2019. Langsung buka bisnis petelur ayam kampung. Ya, ayam petelur. Ayam petelur kampung. Nah, tapi sebelum itu pernah nggak sih berpikir untuk ngelamar kerja gitu, nggak langsung jadi peternak, pernah nggak? Pernah dong, pasti pernah Mbak. Aku walaupun emang basicnya pertanian, aku alumni Polbangtan Bogor yang dinaungi langsung oleh Kementerian Pertanian. Awal mulanya pasti pas lulus, aduh ngapain ya gitu, pasti gitu. Padahal sebelumnya waktu tingkat 2 itu melalui Polbangtan Bogor dari Kementerian Pertanian kita dapat program PWMP, Penumbuhan Wira Usaha Muda Pertanian. Aku sebenarnya termotivasi dari situ. Dulu itu dapat PWMP itu kita disuruh jadi petani milenial. Dari situ kita udah mulai membangun istilahnya, kapan nih petani-petani yang pada tua ini digantiin sama kita gitu. Kita mulai dari situ, sempat terjun di pertanian organik juga, bergurunya sama Kang Gusli. Makanya, saya merasa Muridnya terhormat ternyata. banget nih berada sama Kang Gusli ini. Aduh, juara. Terima kasih Kementerian Pertanian juga udah mengundang saya. Saya sebenarnya masih jauh nih sama Kang Dedi sama Kang Gusli buat jadi narasumber. Jadi kita di sini sharing aja sebagai anak muda yang terjun di dunia pertanian gitu. Awal mulanya dari situ saya usaha di pertanian organik, cuma sempat mandat karena banyak tugas kuliah, harus keluar daerah karena ada program PKL dan segala macam, dan belum mampu untuk merekrut rekan kerja. Jadi uangnya masih kita simpan, kita berencana untuk memutar uang itu apabila waktu dan suasananya tepat gitu. Nah sempat berhenti, lulus, akhirnya saya mau pengalaman kerja dulu ceritanya. Tibalah saatnya suasana COVID. Mencari pekerjaan susah. Akhirnya ngapain ya, di rumah juga rebahan mulu, nggak produktif gitu ya. Kenapa nggak memanfaatkan ilmu yang udah saya dapat dari Polbangtan nih. Ilmu itu kan semua orang pengen sekolah kuliah pertanian, dan sebenarnya kalau teman-teman muda nih pengen tahu, pertanian itu pasarnya sangat luas. Kayak tadi Pak Kepala Biro bilang, semua orang butuh pangan, semua orang makan nasi, semua orang makan sayur, semua orang butuh protein. Protein paling kecil itu bisa kita dapat dari telur gitu. Itu tuh semua orang makan, nggak semua orang beli baju tiap hari, nggak semua orang beli tas tiap hari, tapi semua orang punya perut tiap hari lapar gitu. Makanya pasar pertanian itu sebenarnya sangat luas. Kapan nih anak-anak muda gantiin ngelihat sawah yang ngolah udah pada keriput, udah pada bongkok. Iya. Kapan nih ayo anak-anak anak-anak muda, ayolah kita bareng-bareng pegangan tangan kita bangun pertanian Indonesia biar jadi maung Asia lagi gitu. Wah, bener setuju, keren banget. Tepuk tangan buat Mbak Ici. Nah Mbak, tapi kenapa memilih telur ayam kampung? Kenapa nggak memilih yang lain? Kalau aku pribadi nih ya, kalau di jalan, bawa motor, terus ketemu truk ayam itu aromanya wangi banget. Nah ini kan Mbak Ici perempuan dan harus kotor-kotoran sama kotoran ayamnya. Bener gak sih? Kenapa milih telur? Bener banget. Kenapa ayam petelur? Satu, aku tinggal di Bogor. Bogor itu kota ya, kota perkotaan. Prospek telur ayam kampung itu masih dibilang cukup bagus karena semakin sini masyarakat itu habitnya berubah. Masyarakat tahu makanan-makanan yang lebih sehat seperti apa, apalagi di COVID seperti ini, masyarakat pasti memilih untuk meningkatkan imunnya dengan cara paling mudah, yaitu dengan makan makanan bergizi. Satu itu. Kedua,
konsumsi telur ayam kampung ini sebenarnya sudah cukup tinggi, tapi peternaknya masih sedikit karena kebanyakan peternak itu mikirnya untuk petelur ayam ras, ayam negeri yang coklat itu. Ketiga, aku juga di kampus banyak dosen peternakan, banyak teman-teman peternakan, kita sering sharing kayak gitu-gitu. Jadi dunia pertanian peternakan tuh memang punya prospek tinggi lah gitu. Menjanjikan. Tadi yang masalah bau, aku di sini mau memperkenalkan di Icik Farm, di yang aku kelola ini kita menerapkan peternakan terpadu. Peternakan terpadu ini kita mengolah limbahnya juga. Limbahnya ini kita kelola menjadi biogas. Seperti itu. Jadi tidak ada tuh yang namanya mencemari lingkungan, mencemari sungai. Jadi dari ayam, untuk ayam, gasnya itu nanti kita bisa pakai buat masak. Nanti ada bahan sisa-sisanya gas itu bisa dia ini terbentuk jadi pupuk cairan, pupuk padat. Pupuk cairan, pupuk padatnya ini kita bisa pakai ke tanaman. Jadi semuanya terintegrasi dan terpadu. Seperti itu. Ini bisnisnya langsung kamu yang kelola gitu, maksudnya terjun langsung ke lapangan atau bantuan orang lain? Untuk awal aku sendiri yang handle Mbak. Mulai dari kasih makan, bersihin kandang, aku ngubek biogasnya, semua aku panen telur, bikin konten di Instagram, aku jualan, aku sempet pemasarannya pertama itu aku keliling toko-toko jamu di Bogor. Oke, jadi Aku door to door gitu door ya? to door. Aku Wow, luar biasa, sekarang tuh luar bingung biasa. gitu ya. Bingung kayak, aduh aku mau usaha tapi pasti ada pasar kok. Kalau kita mau usaha kita pasti ada pasar gitu. Akhirnya caranya itu pertama. Sebelum aku merembet ke yang grosiran yang lumayan besar itu, aku ke tukang jamu dulu, aku ngider satu-satu. Terus aku juga di misalnya kayak Car Free Day gitu, aku jualan juga, aku buka bagasi, aku di situ istilahnya langsung ke customer gitu. Aku promosiin di situ juga. Jadi semua orang tahu kalau misalnya di Bogor tuh ada yang peternak langsung petelur ayam kampung dan kualitasnya juga nggak main-main gitu. Oke, awal mulanya kan door to door. Sekarang telur dari kamu sendiri udah ada di mana nih? E-commerce kah atau minimarket? Oke, kalau sekarang untuk saat ini aku ada kerjasama sama salah satu startup di Bogor yang dia Keren. memang khusus mengolah ayam kampung, telur ayam kampung kayak gitu. Terus juga kita ada kerjasama sama minimarket. Jadi aku nyimpen telur aku di situ. Itu juga ada beberapa minimarket di Bogor sama langsung ke customer gitu lewat ojek online gitu. Ih, asik banget nih. Jadi buat Sobat Tani yang mau penasaran nih rasa turnya Mbak Ici bisa langsung di order ya Kak. Bisa banget, ada di Instagramnya, asik. Apa nama Instagramnya? Boleh. Instagramnya ICHICK_farm, Icik Farm. Langsung di follow Sobat Tani. Nah Mbak Ici, modal awal membuat bisnis petelur ayam ini berapa sih? Tadi yang aku bilang cerita PWMP tadi, itu uangnya aku simpan, aku olah lagi, aku walaupun nggak terlalu sedikit dan terlalu banyak, aku simpan karena itu kan bukan hak aku juga ya. Itu emang disalurkan oleh Kementerian Pertanian melalui Polbangtan Bogor untuk aku usaha dan aku kelola, aku simpan, aku modal awal itu aku. Tapi tambahan-tambahan modal lainnya aku pinjam ke orang tua, Mbak. Karena aku sendiri kan nggak kerja, jadi ayolah Pak, Ma, aku mau usaha nih daripada aku rebahan mulu ya nggak. Terus ya udah akhirnya aku pinjam ke orang tua. Kalau dihitung-hitung ayam petelur itu satu ekornya yang pulet keadaan dia siap bertelur itu sekitar 80 sampai 90 ribu satu ekor. Untuk kandang kan aku pakai kandang baterai. Kandang baterai itu untuk satu kotak isi 2 ayam itu bisa sampai 150 ribu sampai 200 ribu. Jadi sekarang punya populasi 300 ekor, enggak dihitung-hitung aja. Luar biasa. Jadi ya kalau total 50-an juta lah ya Iya, untuk modal awal segitulah. pertamanya. Oke, luar biasa. Nah, Mbak Ici pernah mengalami kesulitan apa sih selama membangun bisnis, apalagi masih muda ya, masih cenderung anggot-anggotan, semangatnya naik turun. Nah, Mbak Ici Iya, sendiri iya, benar-benar. gimana nih untuk mengatasi itu semua? Oke, kalau kendala yang namanya kita usaha makhluk hidup, mau tanaman ataupun hewan, pasti kendala di cuaca dan iklim. Karena bergantung, kita sama satu alam, bergantung sama situ, jadi ada
pengaruh cuaca dan iklim itu pasti berpengaruh sama penyakit. Sekarang juga aku lagi di ambang kesedihan karena ayam aku lagi juga bermasalah karena pancaroba ini lagi banyak yang kena penyakit. Jadi solusinya sekarang itu informasi dan komunitas itu sudah banyak banget. Salah satunya tadi kata Kang Gusli, KPMI itu merupakan salah satu wadah kita untuk sharing dan kita cari informasi, apalagi aku masih muda, banyak senior-senior pembisnis yang udah lebih handal dari aku gitu. Kita bisa sharing, insya Allah kayak Kang Gusli mah, aduh ilmu gitu mah gampang lah ya nggak Kang? Kayak gitu. Oke, tepuk tangan dong buat Mbak Ici dan ketiga narasumber kita yang luar biasa. Dan sekarang tibanya untuk sesi tanya jawab untuk para sobat tani, kita kasih kesempatan dan juga sobat tani yang lagi nonton di live streaming Instagram maupun Facebook karena kita akan membagikan hadiah eksklusif goodie bag dari Kementerian Pertanian dan tanaman yang unyu-unyu nih di samping saya kalau kalian bisa lihat. Sobat Tani yang lagi nonton di live streaming untuk segera memberikan pertanyaannya untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa hari ini. Oke, untuk yang pertama mungkin ada Sobat Tani yang di House of Tani yang sudah menyiapkan pertanyaannya. Ayo, ada goodie bag eksklusif dan juga tanaman yang luar biasa bagusnya. Aku kasih lihat ya tanamannya biar kalian semangat nanyanya nih. Lucu banget, ada tulisan TikToknya dan praktis bisa dibawa kemana-mana. Oke, ada pertanyaan dari Mas siapa dan di mana? Boleh langsung berdiri Mas. Oh, mbaknya dulu. Oke. Oh Masnya, siap. Halo Mas, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bagas. Saya ingin bertanya dengan ketiga narasumber yang ada di depan terkait pandemi yang masih berlangsung ini melanda seluruh sektor yang ada. Nah, saya ingin bertanya gimana sih strategi teman-teman di depan untuk bertahan di tengah dampak pandemi yang berlangsung ini, karena kan tadi teman-teman di depan juga mengatakan bahwa pandemi ini memang berdampak pada usaha pertaniannya dan kita pengen tahu strateginya itu apa aja dan solusinya untuk tetap bertahan di sektor pertanian itu apa aja. Terima kasih. Oke, siapa dulu nih yang mau jawab? Mungkin dari Mas Dedi? Ya, strateginya bagaimana ketika kita harus menghadapi pandemi yang kita tidak tahu akhirnya kapan. Nah, yang saya lakukan sekarang itu yang pertama adalah memperkuat online marketing. Jadi pemasaran secara online itu yang sedang kita perkuat, sedang kita benahi karena yang terdampak itu adalah pemasaran yang dalam kategori offline. Jadi salah satu solusinya adalah itu. Itu yang sedang kita lakukan. Bagaimana caranya supaya kita bisa meminimalisir dampak dari pandemi ini sendiri gitu. Nah, kemudian pada intinya semua orang butuh makan. Terutama nasi ya, karena makanan pokok untuk di Indonesia itu adalah nasi. Jadi saya tidak ada kekhawatiran bahwa beras yang kita produksi itu tidak laku di pasaran. Yang penting kita tahu bagaimana cara mendistribusikan ini, karena yang terdampak saat ini adalah jalur distribusi. Jadi yang sedang kita benahi adalah bagaimana cara kita mengembangkan lebih lanjut tentang online marketing, seperti itu. Itu Pak, jawaban saya. Oke, kalau dari Kang Agus sendiri? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini berdampak karena kalau dampak itu kan bisa menimbulkan kebaikan ya, tapi konotasinya kadang menimbulkan ketidakbaikan ya. Bahasa Indonesianya gimana sih? Dan ada juga kan menimbulkan malah menjadi peluang kan gitu. Yang artinya gini, ketika pandemi tadi disampaikan bahwa kita sampai kapan, berarti judulnya adalah bagaimana kita bisa berteman dengan virus ini. Ini kalau secara singkatnya gitu aja. Bagaimana virus ada di sekitar kita, kita tetap bisa hidup gitu. Nah, makanya kami mengkampanyekan terus kepada
komunitas di petani muda ini tanam, gitu kan. Jadi yang pertama strateginya tetap dia harus menghasilkan produk, jangan terganggu apapun. Karena Mbak Vika, kalau namanya bercocok tanam, itu yang tanaman bisa hidup itu hanya orang yang punya hati. Ya. Kenapa begitu, Kang? Kenapa begitu? Karena itu ada makhluk hidup. Kita ikut di dalam proses penciptaan. Ya, makanya khalifah itu di situ, pemimpin itu di situ. Kita tercipta sebagai seorang pemimpin. Artinya kenapa bertani itu mulia? Karena ikut di dalam proses penciptaan. Satu, yang keduanya yang memberikan manfaat tidak hanya untuk perut, oksigen dan lain sebagainya, untuk mikroorganisme yang lain dan lain sebagainya. Artinya strategi ketika posisi sekarang ini adalah justru bagaimana caranya tanam terus. Teman-teman jangan berhenti terus bercocok tanam. Tadi disampaikan, nanam beras aja nggak merasa repot kok kan. Kemudian yang kedua, kita harus segera berjamaah. Nggak bisa kita startup dengan teman-teman yang lain, itu bisnis masing-masing. Makanya kita satukan, salah satunya Kang Dedi juga adalah sebagai anggota koperasi yang kita bentuk. Jadi kita ada namanya Koperasi Pemasaran Nasional Mbak Vika yang sudah berdiri 1 tahun. Ini koperasi pemasaran yang kita bentuk adalah di dalamnya itu sebenarnya produsen semua. Hampir 95% itu ada pelaku. Pelaku yang bercocok tanam. Nah, sehingga kita untuk menghindari di Covid ini adalah segera berjamaah. Berjamaah dalam berbisnis. Yang ketiga adalah bermain peran. Jadi peran itu tidak hanya artis, tapi kita pun bermain peran. Saya dulu dari A sampai Z saya kerjakan. Ternyata tidak menghasilkan harapan yang besar. Kebahagiaan itu hilang, kan gitu. Apa hilang? Karena banyak kesibukan. Belum beli ke pasar, belum ini harus continue, belum nagih, kalau belum bayar, pusing, kan gitu. Sehingga saya ke teman-teman, ayo kita bermain peran, ayo kita sparring. Kalau ente senang di kebun, jangan hinakan orang yang berada di kebun. Kalau ente senang jualan jadi tengkulak yang baik kan. Untuk menjual. Kalau Anda senang hanya distribusi saja, ayo bisnis yang distribusi. Tapi berjamaah. Makanya di komunitas kita ini, ayo bermain peran. Antara satu dengan yang lain di dalam subsistem agribisnis, ayo kita di situ bagaimana badan usaha milik petani ini, karena petani itu sebagai pelaku utama di dalam sistem agribisnis, pemerintah adalah supporting, bank supporting, ya pelakunya kita dong. Kalau di sinetron mah orang teh pemerana gitu kan. Ya, jadi itu Bang strategi yang kami lakukan selain ya dari tadi karena kita 4.0 jadi semua harus WFH ya, WFH ya. WFH. Harus bekerja di rumah, bagaimana harus kerjasama dengan tadi teman yang bisa nganter dengan online, kita pun itu strategi itu kita lakukan. Ya akan tetapi yang terakhir ini strategi yang lain karena ini akan berakhir ya. Semua ini akan berakhir. Corona berakhir enggak? Berakhir. Amin. Saya yakin dengan keyakinan saya corona akan berakhir. Nah, dalam proses berakhir inilah yang tadi saya sampaikan tetap bercocok tanam secara berjamaah, kemudian bermain peran dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengusahatanikan di situ dengan cara yang baik-baik. Kalau mau konvensional yang baik-baik lah. Kalau dosisnya 5 mili jangan sampai 100 mili kan gitu. Karena di Jepang pun ketika berusaha tani kita di sana ke pengalaman pakai pestisida kimia tapi aman dan sehat ya untuk dikonsumsi. Artinya di kita ini bagaimana memberikan pemahaman kepada para petani dan teman-teman ini dalam penggunaan pestisida kimia dan pupuk kimia. Itu aja barangkali. Sehingga bertani sehat itu kan, bertani organik ya semua bermain peran dan semuanya ada untung dan ada rugi, kemudian ada kompetensi yang dimiliki bagi kami dan kompetensi yang dimiliki bagi teman yang lain. Itu barangkali Bang, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Oke, nuhun Kang. Sekarang lanjut ke Mbak Ici. Oke, kalau dari aku sebagai kaum milenial, aku memanfaatkan online dan digital marketing. Kita nggak usah susah-susah nyari pasar keluar, keringetan, panas-panasan. Semua orang sekarang punya sosial media. Semua orang sekarang, hampir semua orang punya Facebook dan Instagram. Aku sebagai kaum milenial fokus di digital marketing itu. Kita buat konten, apalagi sekarang lagi happening tuh TikTok.
Aku buat konten di situ, aku buat video. Kita nggak perlu keluar rumah, kita cuma butuh shoot, kita cuma butuh foto dan video. Kita tambahin lagu, itu semua orang bisa free access ke kita. Aku pun kemarin sempat diliput sama Kompas dan Antara, aku cuma model video dan lagu. Orang bisa akses ke aku gitu. Mbak, saya dari media ini mau ke kandang. Dari situ kita bisa membuka pasar. Semua orang jadi tahu kita, semua orang tahu kita tuh peternak, kita menjual ini, menjual itu. Jadi kita bisa mewadahkan semua konsumen ke kita dengan digital marketing sebagai kaum milenial gitu. Keren, luar biasa. Tepuk tangannya dong sekali lagi untuk ketiga narasumber kita ini, luar biasa. Gimana Mas, bagus? Aman ya? Terjawab ya? Oke, kita masih ada satu kesempatan pertanyaan lagi. Oke Mas? Mas Dedi. Oke, sebutkan nama dan dari mana? Berdiri atau duduk? Berdiri aja biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rijal atau Ija Jali. Saya pelaku petani kota. Benar-benar real petani kota karena kita masih ada. Saya di Jakarta tinggal. Dan kali ini bukan berarti jeruk makan jeruk, saya bertani tapi bertanya kepada petani. Bukan begitu. Tapi ini untuk teman-teman kita yang lain. Di atas dasar itu saya bertanya. Yang pertama, ketika abang-abang di sini atau kakak atau tante semuanya di sini, iya kan petani, kaum milenial, pada saat ini sedang booming-boomingnya milenial, gampang semua orang ingin menjadi petani. Tapi bagaimana cara memelihara atau mempertahankan? Karena seperti ombak, kadang kita ada besar, kadang lagi surut, kadang kita jatuh bangun, rugi. Bagaimana cara memelihara feel, rasanya, supaya kita bisa, bagaimana yang kita ada ini, sekarang abang-abang ini yang ada ini tetap bertahan sambil mengajak teman-teman kita yang lain. Kalau kita di sini aja nggak bisa bertahan, bersurvive lihat di dunia sekarang ini. Terima kasih. Mohon saran ya Bapak Abang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kang Rijal ya Kang. Kang Sun, kita bakal liputan ya dari TV Tani ya. Oke ya Kang? Siap. Nah, oke, kita nggak berasa ya. Udah atau masih ada pertanyaan lagi? Oke, jawab dulu ya. Enggak, maksudku mungkin ada yang mau tanya baru dijawab lagi. Oke, dari Kang Dedi. Ya. Bagaimana cara memelihara semangat, motivasi? Ya, salah satunya tadi itu. Kita harus berkomunitas. Kita nggak bisa sendiri. Di kita ada komunitas petani muda. Kita terbuka ya Kang. Kita terbuka untuk sama-sama saling belajar, sama-sama saling berbagi ilmu. Jadi memang kalau misalkan kita sendiri, tadi seperti dibilang sama Kang Gusli, pusing. Apa-apa dikerjakan sendiri itu pusing. Kita mikirin produksi, kita mikirin pasar, kita mikirin tagihan, kita mikirin omset dan lain-lain, itu pusing. Bagaimana kita harus membangun peran, berbagi peran. Nah, salah satunya adalah kita ada komunitas petani muda. Jadi itu terbuka untuk kita semua, bagaimana cara kita bersosialisasi sama-sama petani muda itu. Bukan berarti petani yang sudah senior mungkin tidak bisa bergabung ya. Itu terbuka. Nah, itu ada komunitasnya. Bisa juga nanti di daerah sekitar itu dibangun komunitas yang lebih mikro, lebih kecil. Yang saya terapkan di sana, saya bikin komunitas paguyuban bumi mandiri. Jadi di sana itu adalah komunitas kecil yang lingkupnya mungkin saat ini di lingkup desa, kecamatan, ke kabupaten sampai saat ini itu bisa berkomunikasi, saling menyemangati. Itu fungsinya. Untuk di level yang mungkin lebih luas kita ada KPMI. Jadi itu sangat terbuka untuk kita semua, sama-sama saling belajar, sama-sama kita mencari peluang dan sama-sama kita memecahkan permasalahan yang kita hadapi seperti itu. Jadi berkomunitas, jangan sendiri bikin pusing. Itu jawaban saya. Kang? Ya, Kang. Ya, baik. Bagaimana supaya kita selalu termotivasi? Tadi menambahkan saja, sebenarnya udah terjawab ya, menambahkan saja. Di kita di Indonesia ini kan banyak organisasi pertanian ya. Salah satunya KTNA, kemudian ada P4S, Poktan. Sebenarnya itu kan komunitas-komunitas yang di daerah itu ada ya. Termasuk ya tadi KPMI ya, Komunitas Petani Muda Indonesia. Hanya yang harus kita kuatkan adalah mohon maaf nih, ini harus semuanya bermain peran. Pemerintah, kemudian akademisi ya, swasta, semua harus bermain peran.
Jangan bilang bahwa saya petani, padahal kita pedagang. Maksudnya gitu. Makanya saya sering tantang, ente bilang petani, bisa melakte. Saya kalau katakan ke teman-teman, kalau petani itu dia mulai tanam sampai panen, titik. Ya, berarti menghasilkan produk. Baru kalau si petani itu mau berdagang, seperti saya dulu pernah berdagang ke restoran kesewalayan, berarti bertani sambil berdagang. Baik itu dagang agro input, dagang produknya, ataupun kita petani sekaligus pengolah kan gitu. Nah jadi sehingga jangan matikan tadi ya motivasi yang tadi disampaikan. Ini sebenarnya masalahnya feel tadi ya, rasa ya. Kalau bertanam itu harus punya rasa, punya hati gitu kan. Nggak bisa dikapitalisasi. Kita punya uang 1 miliar, ngebangun misalkan pertanian. Kalau orangnya tidak dibangun, ya. Kalau misalkan orang petaninya hanya dijadikan itu proyek saja, atau hanya dijadikan untuk menghasilkan sewaya-waya saja, tidak ada feel, ya tidak akan yang namanya sustainable atau berkelanjutan. Ya, jadi tadi pertanyaannya bagaimana menjaga marwah sebagai seorang petani, maka kita harus duduk, harus silaturahim dengan yang sama feel-nya. Ya, jadi teman-teman ini semua yang milenial, kalau mau bertani, ya gabunglah sama kita. Kita banyak komunitas, kita itu banyak maksudnya itu di kelompok tani, poktan, gapoktan gitu. Ya kalau misalnya mau ke Bawahwangi, ya bergaulnya dengan yang pedagang minyak wangi kan gitu, Mbak Vika. Ya, jadi kalau misalnya feel-nya kita tetap terjaga, ini saya sama Mas Dedi, Mbak yang cantik di sebelah ini, ya. Jadi karena feel-nya sama, kemudian kita komunitas, kemudian kita komunikasi, di situ terjadi kolaborasi dan di situ akan terjadi yang namanya kontribusi antara satu dengan yang lain. Butuh pupuk, ternyata saya ada sayur nggak ada beras, nganju kan misalkan. Ya kalau kita saudara ini dibentuk di bangsa ini dengan komunitas, kita akan terbangun kekuatan yang namanya komunitas petani muda Indonesia, dan feel-nya kita akan terus berjalan Bang Rizal. Itu seperti itu. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dong sekali lagi. Nah, oke, next dari Mbak Ici yang terakhir. Oke, sebenarnya udah kejawab ya tadi kata Kang Denny dan Kang Agus. Intinya itu komunikasi dan silaturahim. Tapi kalau aku nambahin sekarang ini misalnya baru nih ada anak muda yang mau mencemplung ke pertanian gitu. Aduh, aku nggak kenal siapa-siapa, mau kemana ya? Zaman COVID ini banyak banget free webinar tentang pengusaha muda. Itu kalian bisa akses, bisa kalian searching di Instagram, di internet. Kalian bisa mulai dari situ aja, join webinar online. Itu kan banyak banget yang gratis nih. Dari situ kalian bisa nemu, oh ternyata ada yang petani ini, ada peternak ini. Dari situ kalian bisa nemu komunitas-komunitas langsung via narasumber di situ. Dari aku gitu aja sih Mbak. Oke, tepuk tangan lagi sekali lagi dan terima kasih untuk para petanya. Dan sekarang boleh dipilih ya tanamannya yang lucu-lucu ini. Mas Bagas sama Mas Rizal, monggo Mas ke depan dulu Mas. Kita lihat-lihat ini kabel. Aduh. Ya. Langsung diambil aja Mas. Boleh Mas, silakan Mas. Boleh, Mas Bagas. Ini baru kali ini loh TikTok ngasih tanaman hias. Boleh lah ya sering-sering ya panitia. Oke, thank you Mas Bagas. Nah, gak terasa sudah kita berada di penghujung acara, namun namun rasanya nggak afdol kalau kita nggak mendengarkan closing statement dari ketiga narasumber hebat kita. Kalau tadi kita berawal dari Mas Dedi Mulyadi, sekarang dari Mbak Ici dulu deh. Boleh Mbak closing statementnya? Oke, aku berbicara sebagai junior nih dari akang-akang ini. Kalau untuk pesan para kaum milenial, start what you have. Apapun yang kalian punya, kalau kalian mau usaha, nggak cuma di bidang pertanian, tapi kalau bisa kita maju di bidang pertanian, karena bidang pertanian itu bidang yang sangat luas jangkauannya. Kita tiap hari makan. Start what you have. Kalian punya apa? Kalian punya ilmu, tapi nggak punya modal. Kalian bisa banget banyak cari sekarang
yang suka itu apa namanya hadiah-hadiah untuk para usaha muda. Udah banyak sekarang lomba-lomba yang di internet untuk menumbuhkan wirausaha di kaum milenial. Kalian gak punya ilmu tapi punya modal. Banyak komunitas-komunitas Google. Itu simple, hal simple Google. Kalian bisa free access di situ. Kalian bisa searching mulai dari kalian pengen apa, gimana caranya berkembang, gimana cara masarinnya. Semua kalian bisa akses di Google. Terus jangan takut panas, apalagi di pertanian jangan takut kotor, karena serunya di situ. Kalau kalian nggak panas-panasan, kalian nggak kotor, kalian nggak tahu ini tanah kenapa kering ya. Ini kotoran ayam kok warnanya berubah ya. Kalian terjun ke lapangan, kalian akan tahu seluk-beluknya usaha kalian di situ. Jadi kalian nggak mudah ketipu sama orang kalau ada orang yang mau bercanda-bercandain kalian. Gitu aja sih kalau dari aku. Oke, luar biasa. Sekarang untuk dari Kang Agus. Baik, suatu kebahagiaan diundang di Kementerian Pertanian, dari kebun duduk berkantor di Kementerian Pertanian. Alhamdulillah ini rumah petani, kita sebagai petani diundang. Terakhir tadi disampaikan bahwa nanti ke depan, ya ini hanya filosofi kami ya Mbak Vika. Jadi nanti ke depan ini bisnis yang menjanjikan, ya. Bisnis yang menjanjikan itu adalah bisnis yang kotor-kotoran. Ini nggak tahu 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Orang itu akan berburu untuk mencari suatu tempat, melihat air, melihat panas terik matahari dan hujan dan lain sebagainya. Kemudian makan di situ dan akan semuanya menikmati suasana itu. Dan itu menjadi suatu bisnis yang sangat besar. Artinya ini mau motivasi kepada teman-teman di seluruhnya di daerah, para petani milenial, jangan takut kotor tadi disampaikan. Karena bisnis ke depan nanti kesulitan regenerasi muda yang mau berusaha tani dari tanam sampai panen. Wajar kalau mau hanya jualan. Kemudian yang kedua, Mbak Vika ini saya berharap ini kegiatan seperti ini itu mungkin bisa dilakukan di lokasi lokasi tempat usaha ya, petaninya sewaktu-waktu ya, sehingga di situ nanti biar ada masyarakat juga yang melihat bahwa hadirnya humas dari Kementerian Pertanian itu luar biasa, karena tidak semuanya di petani itu berapa persen itu tidak bisa melihat pergerakan daripada Kementerian Pertanian, padahal luar biasa ini semua kegiatan, termasuk di Badan SDM. Saya salah satunya Mbak Vika ini dari 67 duta petani milenial dan petani andalan, bahwa di daerah teman-teman bisa mengakses, tadi ada DPM DPA di seluruh provinsi. Kalau alumni magang Jepang kita ada 1.300 lebih yang diberangkatkan oleh Kementerian Pertanian, dan itu di seluruh provinsi kalau mau komunikasi. Kemudian ada KPMI itu hampir 1.000 lebih, itu di seluruh provinsi juga, ada KTNA dan organisasi banyak lagi yang lainnya yang bisa memotivasi teman-teman semua. Seperti itu. Terima kasih. Masukannya Semangat. Bagus. Semangat banget. Nah, terakhir dari Mas Dedi Mulyadi, singkat aja Mas. Ya, singkat saja. Selama orang butuh makan, pertanian solusinya. Jadi jangan khawatir ke depan generasi muda, generasi milenial yang akan terjun ke dunia pertanian itu tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi pertanian adalah solusinya. Seperti itu. Terima kasih Kang Dedi Mulyadi. Nah, sebelum kita mendengarkan closing statement dari Pak Karo, boleh dong Kang Agus ngobrol pakai bahasa Jepang sama Pak Karo kita ya? Boleh ya? Asik ya? アリヌルンさん偉いですね。era janai desu ne. 日本語もペラペラです。日本語も忘れちゃったよね。そうです。もう1年間だけ日本にキャンセルした。私7年間です。7年間か、すごい。そうです。また勉強したいな、日本語。そうですか。はい。どちらの県ですね。ですか。和歌山県ですね。和歌山です。みかんと米勉強した。はいはい、わかりました。はい。Oke, buat yang nonton translate di bawah ini ya. Oke ya. Aku juga pusing nih mereka bicara apa nih. Luar biasa. Tepuk tangannya dong untuk kita semua. Dan yang terakhir closing statement dari Bapak Kuntoro Boga Andri. Ya. Teman-teman semua, jadi kita semua sudah menyaksikan penjelasan dari petani-petani milenial, dan saya
pikir tadi saya menyaksikan juga dari ruangan saya banyak sekali inspirasi yang bisa kita serap dan ini menjadi motivasi untuk teman-teman semua. Tadi dari Kang Dedi, Kang Alimuddin, Mbak Cici menyampaikan apa masalah yang mereka hadapi, tetapi di balik masalah itu ada opportunity, ada peluang, ada kalau kita bisa melewati peluang tersebut pasti kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan kita ke depan. Dan mudah-mudahan diskusi ini bukan hanya berhenti sampai di sini, komunikasi di antara teman-teman milenial dengan Kementerian Pertanian, antara kita semua yang ada di sektor pertanian dengan Kementerian Pertanian tetap terus bisa dijaga. Oke, itu dari saya dan mudah-mudahan kita semua tetap semangat, tetap sehat, dan yang terpenting tetap menjaga sektor pertanian kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu saya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kuntoro Bogandri selaku Kepala Biro Humas Informasi Publik Kementerian Pertanian. Dan sekarang kita akan menyerahkan kenang-kenangan berupa sertifikat dan tanaman hias yang super cantik ini yang akan diberikan kepada ketiga narasumber kita. Oke, langsung saja. Ya, yang akan memberikan Pak Komarudin. Oke. Kepada Pak Komarudin kami persilakan. Ya, baik. Nah, sekarang untuk Mas Dedi Mulyadi, Pak Karo Kuntoro Bogandri. Demikianlah program TikTok hari ini, Tani Inspiratif Kekinian Talk Show, persembahan Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian. Bersama saya Vika Novianti dan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai berjumpa lagi di TikTok selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang hebat dan juga penuh inspirasi. Sampai jumpa di TikTok berikutnya. Dah.